Halo semuanya, balik lagi nih sama Nuna. Kali ini Nuna bakalan bahas tentang drama Signal. Nah, drama yang tayang pada tanggal 22 Januari sampai 12 Maret 2016 ini menceritakan tentang 3 detektif yang diperankan oleh Lee Ji-hoon, Kim Hye-soo, dan Cho Ji-woong. Mereka bertiga berusaha memecahkan kasus-kasus yang belum terpecahkan. Nah, kali ini kita tidak akan membahas jalan cerita dari drama tersebut. Kita akan membahas kisah nyata yang diangkat dalam drama tersebut. Oke, nggak usah nunggu lama-lama lagi, langsung aja. Di episode pertama ada kisah dari penculikan seorang anak perempuan yang diculik dalam perjalanan ke rumah setelah pulang sekolah. Penculikan ini dilakukan oleh seorang perempuan. Si penculik juga sempat meminta uang tebusan dan pada akhirnya si penculik membunuh anak tersebut. Dalam kisah nyata, penculikan ini lebih dikenal dengan penculikan Pak Corong Bitnari. Penculiknya diketahui bernama John Hyun-joo. Kasus Pak Corong ini terjadi pada tanggal 30 Agustus tahun 1997. Dia diculik saat dalam perjalanan pulang dari sekolahnya dan penculiknya meminta uang tebusan sebanyak 20 juta won. Namun penculikannya tidak berjalan dengan baik yang mengakibatkan John Hyun-joo panik sehingga membunuh anak tersebut dengan pil tidur. Dan ia juga membuang tubuh Pak Corong Bitnari dengan memasukkannya ke dalam tas serta meninggalkan tubuhnya di luar sebuah kantor. Yang membuat kasus ini terkenal adalah saat diketahui bahwa penculiknya adalah seorang wanita yang sedang hamil 8 bulan. Kasus kedua yang diangkat dari kisah nyata adalah kasus Songsu Bridge. Pada tahun 1994 terjadi kecelakaan yang meruntuhkan jembatan Songsu, yang mengakibatkan 32 orang meninggal dunia dan 17 orang terluka. Diketahui musibah tersebut terjadi bukan dikarenakan bencana alam, melainkan ulah manusia, di mana terjadi kesalahan konstruksi dan perawatan jembatan yang kurang karena adanya korupsi. Dalam drama Signal, jembatan Songsu diganti dengan jembatan Hanyong. Jembatan Hanyong yang runtuh berkaitan dengan kasus korupsi di perusahaan konstruksi tersebut. Selain drama Signal, drama Healer yang diperankan oleh Park Min Young dan Ji Chang Wook juga pernah mengangkat kasus ini. Kasus berikutnya akrab disebut dengan kasus Miryang. Kasus Miryang terjadi pada tahun 2004. Saat itu ada seorang siswi SMP yang dilecehkan oleh 61 siswa SMA dan dilakukan berkali-kali selama 11 bulan. Kejadian ini bermula ketika Choi, si korban, yang saat itu berumur 14 tahun berkenalan dengan Park yang berumur 17 tahun di internet. Park mengajak korban untuk bertemu, dan kemudian mereka bertemu di Miryang. Saat itu, Park melakukan tindakan yang tidak pantas kepada Choi, dan tersangka juga merekam aksinya dengan cam recorder. Tersangka juga mengancam korban, jika dia melaporkan atau memberitahu orang lain, dia akan menyebarkan rekaman tersebut. Tersangka juga memaksa korban agar si korban ini mau mengajak adik perempuannya yang berumur 12 tahun, dan sepupu korban yang saat itu berumur 15 tahun. Tersangka dan juga teman-temannya melakukan tindakan tersebut kepada 3 korbannya selama 11 bulan berturut-turut. Orang tua Choi sudah lama berpisah. Choi tinggal dengan ayahnya yang merupakan pecandu alkohol. Choi seringkali mencoba untuk mengakhiri hidupnya karena merasa sudah tidak sanggup lagi. Dan akhirnya bibi si korban ini mengetahui hal tersebut dan melaporkannya ke polisi. Namun sayang sekali ketika mereka melaporkan hal tersebut ke kantor polisi, polisi justru membela para tersangka. Bibi korban meminta polisi agar merahasiakan identitas korban. Namun sebaliknya, polisi mengungkap identitas korban di depan media. Keluarga korban juga meminta agar polisi wanita yang memeriksa korban, agar korban merasa lebih nyaman. Namun sekali lagi polisi mengabaikannya. Choi harus menceritakan semua penyiksaan yang dialami ke polisi laki-laki yang membuatnya tidak nyaman. Yang lebih menyakitkan lagi, polisi laki-laki tersebut melontarkan pertanyaan yang sangat tidak pantas kepada Choi. Dia menanyakan apakah Anda yakin tidak merayu mereka terlebih dahulu. Namun sayangnya kasus tersebut tidak berakhir dengan baik. Beberapa dari tersangka hanya didakwa tanpa penahanan, dan 20 dari mereka dipindahkan ke penjara anak.
dan beberapa dari mereka tidak didakwa sama sekali. Mereka bahkan bisa pergi bebas tanpa membawa catatan kriminal dalam hidupnya. Bahkan hingga kini, mereka mungkin sudah menjalani hidup normal seperti orang pada umumnya, dan tanpa rasa bersalah. Nah, selain dramatiknya, kasus ini juga diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2013 yang berjudul Gongju. Apakah para tersangka pernah mengalami mimpi buruk, atau mungkin mereka merasa menyesal karena telah melakukan hal tersebut? Atau sebaliknya, mereka tanpa rasa bersalah menonton film tersebut dengan tersenyum lebar dan bangga akan cerita mereka diangkat menjadi sebuah karya. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah. Nah, yang keempat ada kasus pembunuhan berantai dari Xinjiang. Pada tahun 2005 hingga 2006 terjadi pembunuhan berantai di Xinjiang. Korban dibunuh dengan kepala korban ditutup dengan kantong plastik dan tangan korban terikat. Korban ketiga dari kasus ini melarikan diri dengan kepala tertutup kantong plastik. Nah, dalam drama signal, kasus ini diberi nama Ho Wong Dong. Salah satu korbannya adalah detektif Cha Sun Hyun. Dia berhasil kabur dengan kepalanya yang dibungkus dengan kantong plastik dan kedua tangan terikat ke belakang. Nah, yang terakhir merupakan kasus besar yang sering diangkat ke dalam drama dan film. Salah satunya adalah drama Signal dan Tunnel, dan diangkat ke dalam film pada tahun 2013 yang berjudul Memories of Murder. Kasus ini disebut dengan pembunuhan berantai Hwasong. Pada tanggal 5 September 1986 ditemukan mayat seorang wanita di sebuah ladang dengan keadaan tangan terikat menggunakan baju korban sendiri. Sebanyak 10 mayat ditemukan dalam kurun waktu 5 tahun. Dikarenakan pada waktu itu teknologi masih belum canggih dan polisi tidak bisa mendapatkan identitas tersangka, polisi hanya mengetahui golongan darah tersangka adalah B. Polisi juga pernah salah menangkap tersangka dikarenakan pada saat itu polisi ditekan oleh atasannya agar segera menangkap tersangka. Sepanjang pencarian, polisi hanya mendapatkan hasil yang nihil. Akhirnya setelah 30 tahun berlalu, ahli forensik juga semakin canggih. Polisi mendapatkan DNA tersangka. Dan pada 19 September 2019, identitas tersangka diketahui bernama Lee Chun-jae yang berusia 57 tahun. Diketahui tersangka berada di dalam penjara karena tersangka didakwa atas pembunuhan dan pemerkosaan pada adik iparnya yang terjadi pada tahun 1994. Meskipun tersangka telah diketahui, tetapi polisi tidak dapat mendakwa tersangka atas pembunuhan yang ia lakukan karena batas kasus pembunuhan berantai Hwasong telah berakhir pada tahun 2006. Polisi juga meminta maaf karena telah salah menangkap tersangka, hingga ia dipenjara selama 20 tahun. Polisi juga meminta maaf kepada publik dan juga kepada keluarga korban. Butuh cukup waktu lama untuk mengungkap kasus tersebut. Oke semuanya, itu adalah 5 kasus-kasus yang diangkat dari kisah nyata. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang tidak diharapkan. Guys, tidak ada kejahatan yang sempurna, dan hanya waktu yang bisa mengungkapkan semuanya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Maaf jika ada beberapa informasi yang masih kurang, dan maaf jika ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Oke. See you next video. Bye-bye.